Fenomena ribuan warga kabur dari Israel di tengah situasi panasnya dengan Iran dan perlawanan Palestina. Berbondong-bondong serbu Siprus untuk beli tanah dan rumah bahkan tinggal. Mengutip KBRI pada 26 Juni, kabar ini menurut sumber laporan surat kabar terkemuka Siprus baru-baru ini mengungkap bahwa ada peningkatan pembelian tanah dan rumah oleh warga Israel di Siprus, tepat setelah pecahnya konfrontasi baru-baru ini antara Israel dan Iran. Surat kabar itu melaporkan bahwa warga Israel yang tiba di pulau itu hampir mendirikan sebuah kota. Sementara itu, Stefanus, Sekretaris Jenderal Partai Paling Kiri Akal, mengatakan dalam pidatonya di konferensi umum partai, menyatakan bahwa orang Israel membeli tanah di negaranya tanpa pengawasan, memperingatkan bahwa tanah Siprus sedang direbut Israel. Mencatat bahwa warga Israel membeli tanah dan bangunan di wilayah sensitif yang mengancam keamanan nasional Siprus. Stefano memperingatkan bahwa bahaya besar sedang datang. Siprus diklaimnya akan hancur. Dalam pengamatannya, warga Israel itu justru membangun ghetto dengan mendirikan sekolah dan sinagog Zionis, juga pembelian pusat-pusat ekonomi penting dan lahan yang luas di Siprus secara terorganisasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sentil Iran pakai contoh aksi pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Mengaku tak ingin mengakhiri perang yang telah terjadi dengan cara Perang Dunia. Mengutip Tribun News pada 26 Juni, hal ini diutarakan Trump dalam pidatonya pada acara NATO di Den Haag, Belanda. Awalnya Trump mengklaim serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran telah sukses besar, menyebut bahwa pengeboman itu membuat program nuklir negara Persia ini mundur beberapa dekade. Tak sebatas itu, Donald Trump bahkan membandingkan operasi Amerika Serikat tersebut dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada Agustus 1945 silam. Adapun tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu diketahui menewaskan sekira 150.000 hingga 246.000 orang, sebagian besar warga sipil. Lantas dengan begitu Trump mengaku tak ingin memakai cara itu untuk mengakhiri perang, mengklaim cukup dengan serangan kemarin saja dan segera berdamai. They ended the war. It ended the war. Somebody said in a certain way, that it was so devastating actually. If you look at Hiroshima, if you look at Nagasaki, that ended a war too. This ended a war in a different way, but it was so devastating. Also, they have out of Dubai. Brigada Al-Qassam, sayap militer Hamas, melemparkan alat peledak Shawash, menyebabkan kurang lebih 7 tentara IDF tewas meledak di dalam kendaraan tempur lapis baja mereka. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Juni, video penyergapan kompleks ini diterbitkan Hamas pada 25 Juni 2025. Al-Qassam memberikan rincian penyergapan terkoordinasi pada Selasa 24 Juni sore kemarin, di mana para pejuangnya menghancurkan sebuah pengangkut personil lapis baja Israel menggunakan alat peledak Shawash yang dilemparkan ke dalam kabin kendaraan. Menurut pernyataan tersebut, serangan itu menghancurkan dan membakar APC beserta seluruh awaknya di dalam. Tak berselang lama, Al-Qassam juga menargetkan pengangkut personel lapis baja Israel lainnya dengan alat peledak rakitan buatan lokal. Lokasinya di dekat Masjid Ali bin Abi Thalib di daerah Ma'an, selatan Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Pernyataan tersebut mencatat bahwa evakuasi helikopter Israel terpantau di lokasi kejadian dan berlanjut selama beberapa jam. Sehingga jika dirinci korban di pihak Israel ada sekira 7 tentara IDF dari Batalion Teknik Tempur ke-605 tewas. Sementara belasan lainnya dilaporkan luka-luka hingga kritis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.